Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan seksama. Nah, di sini saya Tliyaudin Al-Khoyat dan teman saya Liza Eka Nikmatur Rahmah akan sedikit menerangkan tentang model penelitian research and development yang dikembangkan oleh Dick and Carey dalam dunia pembelajaran. Saya sendiri sebagai pemateri pertama dan Mbak Liza yang akan menjadi pemateri kedua. Model penelitian research and development Dick and Carey adalah model pendekatan sistem atau model pendekatan prosedural yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, and James O. Carey dalam The Systematic Design of Instruction edisi ke-7 tahun 2009. Kemudian, model ini lebih dikenal dengan nama model pengembangan Dick, Carey, and Carey atau juga model Dick and Carey. Jadi pada awalnya ada 3 orang yang mencetuskan model pengembangan ini, yaitu Walter Dick, Lou Carey, and James O. Carey. Model prosedural Dick, Carey, and Carey ini merupakan model penelitian yang menyarankan agar penerapan prinsip desain pengembangan disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Model prosedural Dick and Carey ini merupakan model penelitian yang berorientasi pada pemaparan tahapan penelitian secara deskriptif. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah penelitian pengembangan Dick and Carey. Untuk keterangan secara garis besarnya, langkah-langkah penelitian pengembangan model Dick and Carey ini bisa kalian lihat pada peta konsep berikut ini. Seperti yang Anda lihat pada layar, untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas setelah yang satu ini. Langkah yang pertama dalam penelitian pengembangan model Dick and Carey adalah Identity Instructional Goals atau analisis kebutuhan dan tujuan. Kegiatan analisis kebutuhan ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang segera perlu dipenuhi. Dengan mengkaji kebutuhan, pengembangan akan mengetahui adanya suatu keadaan yang seharusnya ada, what should be, dan keadaan nyata atau real di lapangan yang sebenarnya, what is. Langkah yang kedua yakni conduct instructional analysis atau melakukan analisis instruksional. Hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan yang dirasakan, felt need, perlu diidentifikasi dan selanjutnya diungkapkan dalam rancangan produk atau desain yang ingin dikembangkan. Ini menjadi spesifikasi suatu produk atau desain yang akan dikembangkan lebih lanjut dan memiliki ciri khas yang tersendiri. Next, number 3, that is analyze learners and context atau menganalisis pembelajar dan konteksnya. Analisis ini bisa dilakukan secara simultan bersamaan dengan analisis pembelajaran di atas atau dilakukan setelah analisis pembelajaran. Menganalisis pembelajar dan konteks yang mencakup kemampuan, sikap, karakteristik awal pembelajar adalah latar pembelajaran. Next, write performance objectives atau merumuskan tujuan performasi. Gambaran rumusan operasional ini mencerminkan tujuan khusus program atau produk prosedur yang dikembangkan. Tujuan ini secara spesifik memberikan informasi untuk mengembangkan butir-butir tes. And the number 5, develop
assessment instruments atau mengembangkan instrumen. Langkah berikutnya adalah mengembangkan instrumen assessment, penilaian, yang secara langsung berkaitan dengan tujuan khusus operasional. Tugas mengembangkan instrumen ini menjadi sangat penting, karena instrumen dalam hal ini bisa berkaitan langsung dengan tujuan operasional yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator tertentu, dan juga instrumen untuk mengukur perangkat produk atau desain yang dikembangkan. Langkah yang nomor 6 yaitu develop instructional strategy atau mengembangkan strategi instruksional. Mengembangkan strategi instruksional yang secara spesifik untuk membantu pelajar untuk mencapai tujuan khusus. Strategi instruksional tertentu yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan dinyatakan secara eksplisit oleh pengembang atau peneliti. Strategi pembelajaran yang dirancang ini juga berkaitan dengan produk atau desain yang ingin dikembangkan. Langkah yang selanjutnya yaitu develop and select instructional materials atau mengembangkan dan memilih material instruksional. Produk atau desain yang dikembangkan berdasarkan tipe, jenis, dan model tertentu perlu diberikan argumen untuk alasan mengapa memilih dan mengembangkan berdasarkan tipe atau model tersebut. Alasan memilih tipe atau model tersebut biasanya dikemukakan dalam subbagian model pengembangan. And the number 8, that is design and conduct formative evaluation of instruction. Merancang dan melakukan evaluasi formatif. Merancang dan melakukan evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh pengembang atau peneliti selama proses, prosedur, program atau produk dikembangkan. Atau evaluasi formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan maksud untuk mendukung proses peningkatan efektivitas. Dalam kondisi tertentu, pengembang atau peneliti cukup sampai pada langkah ini. Namun, Dick and Curry merekomendasikan suatu proses evaluasi formatif yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah uji coba prototipe bahan secara perorangan, one-to-one trying out. Uji coba perorangan ini dilakukan untuk memperoleh masukan awal tentang produk atau rancangan tertentu. Uji coba perorangan dilakukan kepada subjek antara 1-3 orang. Setelah itu dilakukan uji coba perorangan produk atau rancangan revisi. Yang kedua ada uji coba kelompok kecil atau small group tryout. Uji coba ini melibatkan subjek yang terdiri atas 6-8 orang atau 8 subjek. Hasil uji coba kelompok kecil ini dipakai untuk melakukan revisi produk atau rancangan. Nah, yang terakhir ada uji coba lapangan atau field tryout. Uji coba ini melibatkan subjek dalam kelas yang lebih besar, yakni sekitar 15-30 subjek. A whole class of learners. Langkah yang nomor 9 adalah revise instruction atau melakukan revisi instruksional. Revisi dilakukan terhadap proses atau pembelajaran, prosedur, program atau produk yang dikaitkan dengan langkah-langkah sebelumnya. Revisi dilakukan terhadap 7 langkah pertama, yaitu mulai dari awal, tujuan umum pembelajaran, analisis pembelajaran, perilaku awal, tujuan untuk kerja atau performansi, butir tes, strategi pembelajaran, dan bahan-bahan pembelajaran. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan kita revisi nantinya. And the last step, that is design
and conduct summative evaluation, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Pada langkah yang ke-10 ini, hasil-hasil pada tahap revisi instruksional dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat tersebut selanjutnya divalidasi dan diuji cobakan atau diimplementasikan di kelas dengan evaluasi sumatif. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Dick and Carey. Dengan melihat langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, maka dapat kita lihat bahwa model Dick and Carey ini merupakan tahapan prosedural. Dari tahapan prosedural semacam ini, dapat dilihat beberapa kelebihan dari model ini. Di antaranya yang pertama adalah setiap langkahnya jelas dan mudah diikuti. Tahapan-tahapan model ini merupakan tahapan logis yang sederhana, artinya desain ini merupakan arah dan cara berpikir dari kebanyakan orang untuk mencapai suatu tujuan atau program. Yang kedua, teratur, efektif, dan efisien. Langkah-langkah yang dijelaskan tiap tahap akan menghindarkan desainer atau yang menggunakan desain pembelajaran Dick and Carey ini dari multitafsir, sehingga setiap desainer akan melewati urutan yang sama. Jika dibandingkan dengan model sirkular yang memungkinkan desainer memilih langkah yang mungkin. Selain itu, karena telah terperinci urutannya, model ini menjadi satu arah, jelas dan efektif. Yang ketiga, walaupun secara tahapan merupakan tahapan prosedur, akan tetapi pada model ini masih menyediakan ruang perbaikan, yaitu pada langkah ke-9. Adanya revisi pada analisis pembelajaran memungkinkan adanya perbaikan apabila terjadi kesalahan dan dapat segera dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Yang keempat, model Dick and Carey sangat sesuai untuk desain pembelajaran. Bahkan Gall menyebutkan kalau model ini tidak hanya cocok digunakan untuk desain pembelajaran, namun juga untuk penelitian pendidikan secara umum. Yang kelima, model Dick and Carey diacu sebagai model teoretis mandiri dalam ranah disiplin desain pembelajaran dan menjadi salah satu model pengembangan dalam research and development atau R&D. Yang keenam, model Dick and Carey ini sebenarnya relatif sederhana, namun tahapan dan komponen yang dikembangkan sangat rinci. Yang ketujuh, setiap langkah model Dick and Carey adalah suatu prosedur yang sangat sistematis bila dibandingkan dengan model-model instruksional lainnya. Mulai dari tahap yang paling awal, pengembangan, sampai kepada diseminasi atau penyebarluasan produk yang dikembangkan dengan melakukan proses perbaikan yang berlangsung secara terus-menerus sampai target atau standar kualitas produk yang dikembangkan tercapai, yaitu efektif, efisien, dan berkualitas. Walaupun model pembelajaran Dick and Carey ini terlihat sangat sistematis, logis, dan sederhana, akan tetapi kita dapat melihat beberapa kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, desain ini merupakan desain prosedural yang artinya desainer harus melewati tahapan-tahapan yang telah ditentukan dari awal hingga akhir, sehingga model desain pembelajaran Dick and Carey terkesan kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua, model Dick dan Carey ini merupakan desain yang matang, yang artinya
tidak menyediakan ruang untuk uji coba, dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakannya tes formatif. Yang ketiga, jika pembelajaran menggunakan basis internet dan model interaktif di mana guru tidak bertemu langsung dengan murid-muridnya, kecuali interaksi dengan 1 atau 2 orang siswa, model ini akan mengalami kesulitan, terutama ketika harus menganalisis karakteristik siswa. Dan kekurangan model Dick and Carey yang keempat adalah pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran, maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas ada tidaknya validasi atau penilaian pakar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.